Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan mengenai Do AI Chatbots Improve Students' Learning Outcomes Advanced from a Meta-Analysis by Journal Presentation. Nah, di kesempatan kali ini kami akan membahas apakah chatbot AI meningkatkan hasil belajar siswa berdasarkan bukti dari meta-analisis, yaitu kita akan membahas tentang presentasi jurnal yang telah dianalisis oleh para ahli. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak video. Sebelum kita masuk ke dalam inti materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing yang akan diwakilkan oleh saya. Yang pertama yaitu Nandina Salsabila dengan NPM akhir 205, lalu Egy Diarenata Pasaribu yaitu saya sendiri dengan NPM akhir 210. Lalu ada Adinda Ekawati dengan NPM akhir 213, lalu Ajijah Ramadini Effendi dengan NPM akhir 215, Arini Amanda Jovita dengan NPM akhir 218, dan yang terakhir yaitu Fatwana Nurhasana dengan NPM akhir 225. Kita akan membahas abstrak. Abstrak adalah gambaran umum mengenai rangkaian isi yang ada di dalam jurnal yang akan kita analisis. Sebelum masuk ke dalam penjelasan materi, di sini saya akan memberitahukan bahwa artikel ataupun jurnal yang diambil ini berasal dari Fakultas Studi Luar Negeri di Beijing, Cina, yaitu dari Universitas Bahasa dan Budaya Beijing. Kita bisa lihat bahwa artificial intelligence atau AI itu sangat populer karena popularitasnya meningkat. Banyak penelitian empiris yang dikhususkan untuk mengeksplorasi dampak dari chatbot AI ini dalam hasil belajar siswa. Nah, maraknya penelitian ini menyoroti bahwa perlunya meringkas dan mensintetis temuan yang tidak konsisten tentang dampak AI pada hasil belajar siswa. Tujuan utama dari studi atau penelitian penerbitan artikel ini adalah untuk menguji secara meta-analisis dampak dari AI dalam proses belajar siswa dan dampak modernisasi dari tingkat pendidikan dan durasi intervensi. Hasilnya menunjukkan bahwa chatbot AI memiliki dampak besar dalam proses belajar. Terus juga AI ini memiliki dampak yang lebih besar di dalam tingkat perguruan tinggi, yaitu khususnya untuk kalangan kita, di mana pada mahasiswa dibanding sekolah dasar ataupun sekolah menengah. Yang karena adanya AI ini memudahkan akses kita dalam proses. Di slide kali ini kita akan membahas introduction. Nah, di introduction ini terbagi menjadi 3 subtopik. Yang pertama itu an introduction to AI chatbots, lalu the use of AI chatbots in education, lalu yang terakhir autonomy and control. Apa saja sih yang dibahas di an introduction to AI chatbots? Saya akan meringkasnya menggunakan bahasa yang lebih sederhana, di mana kecerdasan buatan atau AI yang sering kita dengar itu membuat chatbot semakin canggih. Nah, chatbot ini berbeda dengan chatbot biasa karena bisa belajar dari percakapan sebelumnya, memahami bahasa manusia dengan lebih baik, dan bahkan meniru cara berpikir manusia. Nah, AI yang mungkin sering kita gunakan atau yang populer di kalangan mahasiswa yaitu mungkin seperti ChatGPT, Gemini, lalu ada juga Siri, lalu Bixby. Nah, Siri itu mungkin sudah tidak asing bagi kalangan pengguna user iPhone karena Siri dapat melakukan berbagai tugas mulai dari menjawab pertanyaan hingga memberikan rekomendasi. Dengan cara kita hanya berkata, "Halo Siri," dan sebutkan perintah yang kita inginkan. Nantinya, Siri akan mengeluarkan perintah sesuai dengan arahan yang kita mau. Ada 3 jenis utama chatbot AI, yaitu yang berbasis pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, dan kombinasi keduanya. Chatbot AI yang semakin pintar membuka banyak kemungkinan, terutama di bidang pendidikan. Jadi, secara singkat, chatbot AI ini adalah program komputer yang bisa diajak ngobrol layaknya manusia. Dan juga, chatbot AI ini sangat memudahkan manusia dalam beraktivitas. Nah, hanya saja AI tidak hanya bisa menjawab pertanyaan, tapi juga bisa belajar dan beradaptasi sesuai dengan keinginan kita. Lalu yang kedua yaitu the use of AI chatbots in education. Nah, apa sih yang akan kita bahas? Nah, di sini tuh kita akan mempelajari tentang penggunaan AI di dalam dunia pendidikan. Jadi, AI dalam dunia pendidikan itu sangat berperan besar jika digunakan dalam hal-hal positif. Karena AI seperti guru pribadi yang selalu siap kita tanyakan dan membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Hanya saja chatbot AI ini bukan manusia, tetapi program komputer. Nah,
Chatbot ini kan seperti yang aku udah bilang tadi, bahwa AI itu bisa diajak ngobrol, disuruh mengerjakan perintah yang kita inginkan, dan bahkan memberikan penilaian seperti guru sungguhan. Nah, keuntungannya menggunakan AI untuk belajar itu, belajar lebih mudah dan lebih instan, serta pelajarannya sesuai dengan kemampuan yang kita inginkan. Lalu belajar menjadi lebih santai. Nah, namun perlu kita ingat bahwa belum semua penelitian menunjukkan hasil yang sama. Di mana penelitian yang bilang chatbot sangat efektif, tapi ada juga yang bilang belum. Nah, selanjutnya kita akan membahas anatomy and control. Jadi, dari penggunaan chatbot AI ini dalam pendidikan dan kontroversi sangat banyak berdampak. Jadi, ada poin-poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu hasil penelitian yang beragam. Jadi, melalui jurnal yang kita bahas kali ini, dikatakan bahwa banyak penelitian yang menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Studi-studi sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam tentang efektivitas AI dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Namun, beberapa penelitian menunjukkan dampak negatif, sementara ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Selanjutnya saya. kita akan membahas mengenai literatur review. Nah, yang pertama ada learning performance atau kinerja pembelajaran. Jadi, chatbot AI meningkatkan kinerja pembelajaran di berbagai bidang, termasuk kosakata, keterampilan mendengarkan, berbicara, dan pengetahuan dalam kesehatan serta budaya. Namun, tidak ditemukan perbedaan signifikan antara pengguna chatbot dan kelompok kontrol. Lalu yang kedua ada learning motivation atau motivasi belajar. Jadi motivasi belajar siswa itu meningkat melalui penggunaan chatbot AI yang memberikan umpan balik berorientasi tujuan, terutama dalam keterampilan berbicara dan mendengarkan serta pengetahuan kesehatan masyarakat. Lalu yang ketiga ada learning self-efficacy atau belajar efikasi diri. Jadi, chatbot AI dapat meningkatkan keyakinan siswa terhadap kemampuan akademik mereka, terutama dalam belajar kosakata bahasa Inggris dan proses review. Nah, meskipun tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan di beberapa penelitian. Lalu yang keempat ada learning interest atau minat belajar. Jadi, chatbot AI efektif dalam meningkatkan dan mempertahankan minat belajar siswa, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris dan membaca, dengan memberikan umpan balik yang membantu menjaga. Lalu yang kelima itu ada anxiety atau kecemasan. Nah, kecemasan yang dimaksud di sini itu adalah kecemasan dalam belajar. Nah, jadi chatbot AI itu dapat mengurangi kecemasan siswa yang disebabkan oleh tekanan belajar, terutama dalam bahasa asing dan lingkungan universitas, meskipun hasilnya bervariasi. Nah, lalu yang keenam ada perceived value of learning atau persepsi nilai belajar. Jadi, chatbot AI meningkatkan persepsi siswa terhadap nilai belajar, baik di kalangan mahasiswa, calon guru, maupun siswa sekolah dasar. Nah, dengan membantu pemahaman mereka terhadap lalu yang ketujuh ada educational levels atau dampak pada jenjang pendidikan. Jadi, chatbot AI memiliki dampak positif pada hasil belajar di semua jenjang pendidikan, dengan siswa sekolah dasar menunjukkan kinerja lebih baik dan mahasiswa mengalami peningkatan dalam proyek berbasis tim. Nah, lalu yang kedelapan, yang terakhir ada intervention duration atau durasi penggunaan. Jadi, durasi penggunaan chatbot AI berpengaruh pada hasil belajar, di mana pengguna singkat dan jangka panjang dapat meningkatkan minat dan keterampilan berbicara serta tata bahasa siswa. Kita akan membahas mengenai hasil dari penelitian. Yang pertama ada penelitian terhadap pembelajaran. Hasilnya itu ditunjukkan dalam tabel 1 yang saya terapkan dalam PowerPoint, dan ukuran efek yang ditemukan secara statistik menunjukkan bahwa AI chatbot ini berpengaruh besar terhadap hasil pembelajaran secara keseluruhan. Secara khusus, penggunaan AI chatbot ini dapat meningkatkan kinerja pembelajaran, motivasi pengguna, efikasi diri, minat, dan nilai pembelajaran yang telah dirasakan. Selain itu, penggunaan AI chatbot ini juga mampu mengurangi kecemasan para pelajarnya
Oleh karena itu, tinjauan pustaka H1, H2, H3, H4, dan H5, serta H6 itu diterima oleh peneliti. Lalu pada tabel 2, itu menunjukkan hasil penelitian pada tingkat pendidikan dan durasi intervensi. Menurut tabel 2, siswa di perguruan tinggi memperoleh ukuran efek yang besar dan signifikan, dan sebaliknya, pada tingkat sekolah dasar dan menengah tidak mengalami pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, peneliti menolak tinjauan H7 karena terdapat perbedaan yang signifikan dalam ukuran efek pada sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Lalu pada penelitian durasi intervensi, tabel 2 ini juga menunjukkan bahwa intervensi singkat dengan durasi kurang dari 10 minggu memiliki ukuran yang besar dan signifikan. Sedangkan semakin lama durasi intervensinya, maka akan semakin kecil efek atau pengaruh AI chatbot. Dengan kata lain, baik intervensi singkat maupun intervensi panjang itu dapat berkontribusi untuk meningkatkan hasil belajar. Perlu dicatat bahwa intervensi singkat dengan durasi kurang dari 10 minggu ini lebih efektif daripada intervensi panjang dengan durasi 10 minggu atau lebih. Oleh karena itu, peneliti menolak penelitian atau tinjauan pustaka H8. Ada analisis sensitivitas. Untuk menguji ketahanan hasil meta-analisis, peneliti melakukan analisis sensitivitas menggunakan metode eliminasi satu persatu yang ditunjukkan pada gambar 2. Hasil meta-analisis ini tidak terpengaruh ketika studi tertentu dikecualikan. Semua estimasi dapat berada dalam area antara batas keyakinan 95% ke bawah dan atas. Terakhir ada penelitian pada bias publikasi yang menunjukkan tidak ada bias publikasi dalam motivasi belajar siswa, tingkat sekolah dasar dan menengah, serta durasi intervensi yang singkat kurang dari 10 minggu. Sebaliknya, penelitian menunjukkan adanya bias publikasi pada tingkat pendidikan perguruan tinggi serta durasi intervensi yang lama atau lebih dari 10 minggu. Hal ini ditunjukkan pada gambar 3 yang telah saya Penelitian ini ada 4. Yang pertama adalah penelitian literatur. Jadi, meta-analisis ini dilakukan berdasarkan Preferred Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis atau PRISMA. Itu pada tanggal 4 Januari 2023, para peneliti melakukan penelusuran literatur yang luas dan teliti dalam basis data akademis daring, termasuk Elsevier, Web of Science, Taylor and Francis, Wiley and Springer. Dan di samping ini ada flowchartnya. Dimulai yang pertama itu ada identifikasi, di mana jumlah total dokumen dari database akademik online itu N sama dengan 1387. Nah, ini bisa dikecualikan karena duplikasi, yaitu N sama dengan 335. Lalu setelah itu lanjut ke tahap penyaringan, di mana judul dan abstrak yang disaring itu N sama dengan 1052 dan dapat dikecualikan karena alasan yang pertama ditulis dalam bahasa selain bahasa Inggris atau N sama dengan 153. Lalu yang kedua itu tidak relevan dengan tema penelitian, yaitu N sama dengan 686. Lalu tahap selanjutnya yaitu kelayakan, di mana les yang lengkap tersebut itu tuh dinilai kelayakannya itu N sama dengan 213. Nah, itu dapat juga dikecualikan karena beberapa alasan. Yang pertama itu kurangnya artikel teks lengkap, yaitu N sama dengan 16. Lalu yang kedua itu tidak eksperimental atau quasi desain eksperimen, yaitu N sama dengan 82. Yang ketiga itu tidak ada penyertaan hasil pembelajaran, yaitu N sama dengan 53. Dan yang keempat itu informasi statistik yang hilang, yaitu N sama dengan 38. Lalu kelayakan tersebut tuh juga termasuk dengan literatur teks lengkap yang disertakan, yaitu N sama dengan 24. Lalu metode penelitian selanjutnya yaitu pemilihan studi, di mana publikasi akan dimasukkan dalam meta-analisis ini jika berfokus secara khusus pada efek chatbot AI pada hasil pembelajaran dalam hal motivasi belajar, kinerja,
Kemajuran mandiri, nilai pembelajaran yang dirasakan, kecemasan dan minat, dan lain-lain. Lalu metode penelitian selanjutnya yaitu belajar kode, di mana para peneliti mengikuti skema pengkodean yang diusulkan oleh Cooper pada tahun 2016. Dua peneliti ini secara independen menggunakan teknik analisis konten dan memperoleh informasi kunci seperti penulis, tahun publikasi, ukuran sampel, dan subkelompok hasil pembelajaran, dan lainnya. Lalu yang terakhir ada analisis statistik. Nah, di mana itu mengikuti prosedur meta-analisis Youth pada tahun 2021, di mana prosedur meta-analisis tersebut meliputi yang pertama estimasi ukuran efek, yang kedua itu analisis homogenitas, yang ketiga itu analisis moderator, yang keempat itu uji bias publikasi, dan yang kelima itu analisis sensitivitas, di mana semua analisis tersebut itu dilakukan menggunakan Stata 14.0. Nah, jadi AI dalam dunia pembelajaran untuk siswa, yang pertama itu meningkatkan kinerja siswa. Kenapa? Karena pertama, AI itu bisa memberikan pelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan dari siswa, sehingga terjadi interaksi real time yang efektif, terus lebih menarik karena sesuai dengan siswa itu tadi. Terus, AI juga berperan sebagai tutor pribadi. Jadi dia bisa memberikan bimbingan dan juga latihan yang disesuaikan dengan pemahaman dan tingkat kemampuan siswa, sehingga bisa menguasai materi dengan jauh lebih baik. Terus AI itu juga bisa memfasilitasi proses integrasi antar pengetahuan dan juga pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang udah dimiliki siswa tersebut, sehingga itu bisa memperkuat pemahaman dari siswa itu. Lalu yang kedua, AI itu bisa jadi motivator yang efektif. Kenapa kok bisa jadi motivator? Karena AI pertama itu gampang banget diakses, bisa diakses di HP, which is kita semua punya ya kan pasti, terus di laptop juga bisa, sehingga bisa dibuka atau dipakai di manapun, everywhere gitu kan. Lalu AI itu juga kasih kita tuh feedback atau umpan balik yang positif, spesifik, yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Lalu AI itu juga interaksinya kan kayak mirip-mirip kayak manusia gitu, jadi kayak kita tanya terus dijawab. Nah, desainnya itu bisa membuat siswa itu lebih terhubung dengan proses belajar dan meningkatkan motivasi mereka. Lalu next adalah meningkatkan atau increase efikasi diri atau kemampuan untuk berhasil menyelesaikan tugas siswa dalam belajar. Jadi AI itu bisa kasih kita solusi yang cepat ya, karena kita suka yang cepat-cepat ya kan, terutama di era sekarang Gen Z gitu kan. Nah, solusi yang cepat dan tepat dalam masalah belajar yang dihadapi siswa. Terus melalui interaksi dengan AI, siswa itu juga bisa melatih pemecahan masalah yang akan meningkatkan efikasi diri. Terus AI itu juga kasih banyak kesempatan bagi siswa untuk berlatih dan ngembangin keterampilan baru, sehingga membuat mereka itu jadi lebih kompeten. Dan juga kasih umpan balik positif, itu yang penting. Jadi kayak karena umpan balik yang positif itu jadi meningkatkan confidence dari siswa. Next, yaitu AI dapat menginspirasi dan mendukung minat belajar siswa. Karena AI kan memungkinkan untuk itu tadi memilih gaya belajar sesuai kita, sesuai style kita. Kan kalau kita belajar terus metodenya tepat, kita enjoy, itu kan meningkatkan pemahaman, terus juga jadi semangat nih untuk belajar. Gitu. Terus juga AI itu kasih kita petunjuk dan dukungan dengan yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi itu otomatis karena mempermudah, mendukung, jadi kita lebih termotivasi.
Next yaitu AI juga meningkatkan persepsi siswa dalam terhadap nilai mahasiswa. Maksudnya adalah jadi siswa itu yang menggunakan AI itu merasa bahwa pembelajaran itu jadi lebih berharga dan juga bermanfaat. Lalu yang terakhir adalah AI itu jadi alat yang efektif untuk mengurangi kecemasan siswa, terutama dalam lingkungan belajar. Jadi AI itu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi siswa, di mana siswa itu bisa latihan, bisa berlatih dan ketika dia berlatih otomatis kan berproses, di mana berproses itu kan pasti make mistakes. Dan ketika make mistakes itu mereka nggak merasa dihakimi atau tetap enjoy aja gitu. Jadi tidak terlalu terdoktrin dengan kesalahan yang dibuat. Lalu AI juga mampu mendeteksi emosi dari siswa dan memberikan dukungan emosional yang baik. Lalu yang terakhir adalah AI itu memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan dan gaya mereka sendiri. Ya seperti aku udah bilang tadi berulang-ulang bahwa AI itu bisa menyesuaikan kita, si pengguna. Jadi kita tetap enjoy, kita tetap merasa dapat informasi, dapat belajar juga, kayak gitu. Dan juga tanpa tekanan dan juga tanpa tuntutan, kayak gitu. Nah, selanjutnya masuk ke bagian conclusion, di mana ada bagian major findings atau temuan utama, di mana dalam bagian ini dijelaskan bahwa meta-analisis ini bertujuan untuk memadukan temuan dari beberapa studi empiris guna mengidentifikasi dampak chatbot AI pada pembelajaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa chatbot AI dapat memiliki dampak besar pada hasil pembelajaran siswa dalam hal kinerja, motivasi, minat, efikasi diri, nilai pembelajaran yang dirasakan, dan kecemasan. Selain itu, meta-analisis ini menemukan bahwa tingkat pendidikan dan durasi intervensi dapat memodelisasi dampak chatbot AI pada hasil pembelajaran. Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa di pendidikan tinggi tampaknya paling diuntungkan oleh chatbot AI ini. Sebaliknya, siswa sekolah dasar dan sekolah menengah yang dibantu dengan chatbot AI tidak dapat memiliki hasil pembelajaran yang lebih baik daripada mereka yang tidak menggunakan chatbot AI. Lalu mengenai durasi intervensi pendek ditemukan lebih efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran siswa dibandingkan dengan intervensi panjang. Ini ada bagian major contribution yang menjelaskan bahwa studi ini memberikan kontribusi penting terhadap penelitian tentang chatbot AI dengan menunjukkan bahwa chatbot AI memiliki pengaruh besar terhadap kinerja pembelajaran, motivasi minat, efikasi diri, kecemasan, dan nilai pembelajaran yang dirasakan siswa. Selain itu, studi ini mengidentifikasi pendidikan tingkat dan durasi yang dapat memodelisasi dampak chatbot AI pada hasil pembelajaran. Analisis moderator dapat memberikan wawasan berharga tentang cara memanfaatkan chatbot AI secara efektif untuk pembelajaran. Lalu yang terakhir, studi ini menyajikan langkah lebih lanjut menuju pengembangan chatbot AI dan mengusulkan rekomendasi untuk pengerjaan di masa mendatang yang dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan chatbot AI dalam pendidikan. Lalu ada limitation atau keterbatasan. Jadi, meta-analisis ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini harus mengecualikan beberapa penelitian empiris, karena penelitian tersebut tidak menyediakan data statistik yang memadai untuk memperhitungkan ukuran efek. Hal ini berpotensi mengubah hasil meta-analisis. Lalu yang kedua, terdapat bias publikasi dalam meta-analisis ini, karena penelitian dengan hasil negatif lebih mungkin ditolak daripada penelitian dengan hasil positif. Lalu yang ketiga, peneliti tidak menyertakan beberapa publikasi terkait karena basis data tidak dapat diakses. Dan yang keempat, karena keterbatasan data statistik yang disediakan oleh publikasi yang disertakan, peneliti tidak dapat mengeksplorasi pengaruh moderator lain, seperti konteks penggunaan chatbot, lokasi pembelajaran, jenis kelamin, budaya, jenis chatbot AI, dan aktivitas pembelajaran. Mengingat keterbatasan tersebut, temuan tentang pengaruh chatbot AI pada hasil pembelajaran perlu ditafsir dengan hati-hati. Masuk ke bagian conclusion yang terakhir, yaitu tentang suggestion atau saran. Nah, saran untuk desainer chatbot sendiri adalah ada beberapa, yaitu yang pertama, karena penelitian ini menunjukkan efek chatbot AI pada keterlibatan belajar, perancang chatbot AI dapat mendorong interaksi siswa dengan chatbot
dan keterlibatan belajar dengan melengkapi chatbot AI dengan avatar mirip manusia. Lalu yang kedua, mengingat peran penting chatbot AI dalam meredakan kecemasan belajar, perancang chatbot AI dapat melengkapi chatbot AI dengan kecerdasan emosional sehingga mereka dapat mengenali keadaan emosional siswa, mengekspresikan empati, dan memberikan bimbingan efektif. Dan mereka mungkin lebih berguna bagi siswa untuk meredakan kecemasan belajar. Lalu saran yang terakhir yaitu temuan peneliti juga meminta perancang chatbot AI untuk menambahkan elemen gamifikasi ke chatbot AI yang dapat efektif untuk meningkatkan kinerja, minat, dan motivasi belajar siswa. Untuk penelitian selanjutnya, yaitu penelitian di masa mendatang sebaiknya mempertimbangkan hasil pembelajaran dan dampak negatif. Karena banyak penelitian yang menyoroti dampak positif penggunaan chatbot AI dalam pendidikan. Namun, beberapa penelitian menemukan bahwa pengguna merasa frustasi dan kehilangan motivasi belajar saat menggunakan chatbot AI untuk melatih keterampilan komunikasi, dan relatif sedikit penelitian yang melaporkan serta menganalisis dampak negatif chatbot AI terhadap hasil belajar siswa, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji efek positif dan negatif penggunaan chatbot AI dalam pendidikan, dan akan sangat bermanfaat untuk memberikan evaluasi yang lebih komprehensif tentang potensi penggunaan chatbot AI dalam pendidikan. Contohnya seperti ChatGPT. ChatGPT adalah chatbot AI baru yang dikembangkan oleh OpenAI. Selama beberapa minggu terakhir, ChatGPT telah menarik banyak perhatian karena kapasitas pemrosesan bahasa yang canggih. Dan secara khusus, ChatGPT mampu memahami masukan bahasa alami dan menghasilkan respon yang sangat cerdas dalam hitungan detik. Lalu, semakin banyak literatur yang menunjukkan bahwa ChatGPT berpotensi besar digunakan dalam pendidikan. Misalnya, ChatGPT dapat menilai tugas tertulis dan memberikan saran konstruksi untuk meningkatkan kemampuan menulis dan berbicara. Lalu, ChatGPT dapat menyediakan pembelajaran yang dipersonalisasi untuk sejumlah besar siswa, kapan saja dan di mana saja. Tetapi, terdapat kekurangan penelitian empiris yang berfokus secara khusus pada penggunaan ChatGPT dalam pendidikan. Penelitian empiris lebih lanjut tentang ChatGPT ini masih diperlukan. Lalu, analisis modernisasi dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efek chatbot AI. Dengan demikian, penting untuk menyelidiki apakah beberapa variabel dapat memodernisasi efek chatbot AI pada hasil belajar siswa. Misalnya, penelitian masa depan dapat memeriksa apakah perbedaan gender dan budaya yang signifikan dalam hasil belajar yang didukung chatbot AI. Selain itu, siswa dengan ciri kepribadian yang berbeda dapat memiliki gaya belajar yang berbeda. Dari kelompok kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.